Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah berikan kesehatan, kemudahan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di One Space ini ya, dan insya Allah juga sambil melaksanakan ibadah ya, puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya puasa ini tidak menyurutkan ya, hati kita, jiwa kita untuk melangkahkan kaki kita datang ke tempat ini demi menimba ilmu, mencari keberkahan daripada Al-Quran yang merupakan kalamullah. Jamaah dimuliakan Allah, melanjutkan dari apa yang kita bahas pada pertemuan 1 bulan yang lalu ya, jadi kalau bicara tema secara umumnya, ini mohon maaf suara saya nabrak nggak sama ini? Kalau misalnya nabrak, cuma ini nggak bisa dikecilin ya kan? Yang kudu digedein suara sayanya, cuma jadi berantem jadinya sama dia nih. Gitu. Mungkin kalau di sini soalnya kencang banget suaranya, tapi aman ya, masih aman insyaallah ya. Ayo. Baik, jadi tema kita pada siang hari ini ialah tentang keutamaan Al-Quran dan menghafalnya. Memang judulnya saya buat seperti ini. Jadi memang keutamaan Al-Quran dan menghafalnya, bukan keutamaan menghafal Quran. Jadi keutamaan Al-Quran secara general, secara umum, dan menghafal Al-Quran. Karena menghafal ini merupakan salah satu bagian dari Al-Quran. Nanti kita akan bahas. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, mengenal para pecinta Al-Quran, ada beberapa terminologi, istilah yang digunakan oleh Nabi SAW dalam menyebutkan para pecinta Al-Quran. Yang pertama ada namanya Ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlun artinya keluarga. Jadi keluarga Al-Quran. Yang kedua ada namanya Sahibul Quran. Sahibul Quran. Sahib artinya sahabat ya. Jadi sahibu madaniyah, sahabat madaniyah. Habis ini ganti nama grupnya tuh. Jadi sahibu madaniyah, sahibul Quran ya. Sahabat Al-Quran ya. Al-mahiru bil Quran. Yang ketiga, orang yang mahir terhadap Al-Quran ya, mahir, cerdas, apa namanya ya, pintar terhadap Al-Quran. Nah inilah 3 terminologi, 3 istilah yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya untuk menjelaskan para pecinta Al-Quran. Nanti kita akan bahas sebetulnya siapakah mereka dan apakah kita sudah termasuk dalam salah satu dari ketiga jenis pecinta Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita termasuk. Baik. Kita mengulang apa yang dibahas pekan lalu. Ada yang masih ingat, mungkin kita sempat bahas sedikit tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ya, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran yang memang merupakan kewajiban bagi setiap muslim terhadap Al-Quran. Jadi kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran secara umum. Nah, yang pertama ada namanya mengimani Al-Quran, meyakini secara utuh Al-Quranul Karim merupakan definisi yang pekan lalu, yang bulan lalu kita bahas.
merupakan kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mukjizat yang kalau dibaca menjadi sebuah ibadah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan secara mutawatir atau sanadnya pasti sahih, karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan Al-Quran dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah, ini ditambahkan sedikit dan menghafalnya. Tapi yang utamanya membaca Al-Quran. Ya, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, bacaan yang sesuai tajwid, makharijul hurufnya tepat, sifat hurufnya semua dibaca, ya, kemudian pembawaannya juga stabil. Nah, itu yang diinginkan dari seorang muslim. Kalau pengen dengar contohnya bisa dengar Ustadz Taufik. Nah, kayak gitulah, atau Ustadz Fauki itu. Bacaan Al-Quran yang baik, yang bagus, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Itu yang utama. Kalau nada urusan lain, tapi yang utamanya tajwidnya. Nah, tadi udah dibaca Ustadz Sabit. Nah, seperti itulah tajwidnya. Jadi kita berikan setiap huruf hak-haknya. Kita berikan hukum-hukum tajwid ya sesuai dengan hukumnya. Kalau ada gunnah ditahan, kalau ada mad dipanjangkan dan seterusnya. Baik. Nah, terlebih lagi kita bisa mulai menghafal Al-Quran. Nanti kita akan bahas apa saja sebetulnya fadilah, ya, fadail daripada menghafal Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, memahami isi daripada Al-Quran. Dan mudah-mudahan majelis kita siang ini termasuk dari ya, poin yang ketiga ini, mempelajari isi daripada Al-Quranul Karim. Ya, karena Allah sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, dan demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Hukum untuk supaya apa? Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala wa. Jadi kalau sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu kamu setelah turunnya Al-Quran, nah, maka tidak ada penolong yang bisa menolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kita memahami, mempelajari isi daripada Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan isi Quran? Bagaimana mungkin kita ingin menjadi pribadi yang Qurani, yang Rabbani, ya, tapi kita nggak faham cara untuk menjadi generasi yang Rabbani tersebut, ya. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, itu kiai saya dulu seringkali ingatkan di setiap kali bulan Ramadan, materinya tentang menjadi generasi Rabbani, Qurani Rabbani. Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran juz 3, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadi jadilah generasi Rabbani, generasi yang orientasinya adalah Rabbani, orientasinya Allah Tuhan. Jadi dia datang ke majelis One Space ini bukan untuk sekedar biar bisa iftar jama'i, gitu, tapi datangnya karena ingin belajar Al-Quran supaya Allah berikan ganjarannya. Jadi orientasi kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar datang untuk urusan-urusan duniawi. Nah, mumpung ini bulan Ramadan, ibadah kita lagi meningkat, ya kan? Yang tadinya jarang ngaji jadi sering ngaji, yang ngajinya 5 halaman jadi 10 halaman, yang tadinya jarang sholat sunnah tiap malam sholat tarawih sekarang. Nah, jangan sampai nanti bulan Ramadan ini hanya menjadikan kita generasi Ramadhani,
tapi bukan generasi yang rabbani. Artinya kalau Ramadan selesai sudah ibadahnya. Nanti masuk bulan Syawal dia tinggalkan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Tapi adalah generasi rabbani yang memang niat hati ikhlas tawakalnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mengamalkan Al-Qur'an, tadi kelanjutan daripada memahami Al-Qur'an, apalah arti kita membaca Al-Qur'an dengan baik, menghafalnya, kemudian juga mempelajari isinya tapi tidak berusaha mengamalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah hakikat dari bagaimana kita hidup bersama Al-Qur'an. Gitu ya. Taib, mensyiarkan Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan ya kegiatan semacam ini ya masuk dalam salah satu kategori ya syiar kita terhadap Islam dan syiar kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Taib. Ini sebagai brainstorming aja ya. Materi yang sudah pekan lalu kita sampaikan, mudah-mudahan bisa terus terpatri. Jadi bukan hanya teringat tapi terpatri. Apa bahasa orang sininya terpatri itu. Jadi udah diukir dengan besi panas, ditulisin di otaknya. Sehingga kita tahu terus kewajiban kita. Kita ini punya kewajiban. Yang namanya kewajiban harus ditunaikan. Ya, bukan sekedar dibaca, diingat, tapi harus ditunaikan. Baik. Kemudian, ini kita masuk ke dalam fadilah yang pertama. Karena ini masuk di bulan Ramadan, maka perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini ya punya julukan Syahrul Quran. Ya. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185 ayat masyhur sekali. Tiap Ramadan kita dengar Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan yang disebutkan namanya secara eksplisit, yaitu bulan Ramadan. Ada lagi disebutin bulan lain, 4 bulan haram, tapi nggak disebutin namanya. Jadi meskipun 4 bulan haram disebutkan di dalam surat At-Taubah juz 10, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, bulan itu semuanya ada 12 dan diantaranya ada 4 yang haram. Arba'atun hurum, 4 yang haram. Kok haram? Ini haram berarti nggak boleh. Nah, ini haramnya artinya itu suci, ya. Jadi bukan haram yang haram nggak boleh gitu, makanan yang haram, bukan, tapi artinya suci. Makanya Masjidil Haram itu masjid yang suci. Maksudnya gimana? Suci dari ya, perbuatan-perbuatan maksiat, ya, suci dari ya najis, tempatnya harus bersih. Nah, itu Masjidil Haram. Nah, bulan yang haram itu juga suci. Suci dari apa? Bersih dari peperangan. Ya, jadi nggak boleh ada perang di 4 bulan haram itu. Ya, itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, runut 3, pisah 1. Satu lagi bulan? Ada yang ingat? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, bulan Ramadan ini bukan termasuk dari bulan yang suci tersebut. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia, kita bilang bulan Ramadan itu bulan suci Ramadan, maka kalau ditarik secara bahasa Arab itu kurang tepat, ya. Karena bulan Ramadan ini bukan bulan yang suci, ya. Dia bulan yang penuh dengan keberkahan, dan berkahnya justru banyak sekali dibanding bulan-bulan yang lain. Tapi dia bukan termasuk dalam kategori bulan yang suci. Meskipun demikian, kalau misalnya di Indonesia masih ada yang bilang bulan suci Ramadan, ya itu kita anggap sebagai orang yang menafsirkan suci di sini maksudnya banyak keberkahan, bukan suci secara haram yang 4 tadi. Taib. Jadi bulan Ramadan
turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kita sekarang sedang berada di bulannya Quran, ya. Bulan turunnya Al-Quran. Jadi fadilahnya berlipat-lipat. Kalau kita baca Quran di bulannya Quran, fadilahnya berlipat-lipat, ya. Ini harus kita manfaatkan bersama. Selanjutnya, Ahlul Quran masuk dalam istilah yang pertama. Ini ada di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah masyhur. Kita sering kali dengar. Inna lillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah man hum ya Rasulullah. Qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Jadi kata Allah, kata Nabi SAW, inna lillahi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ahlina, keluarga-keluarga, minan nas, dari golongan manusia, ya. Para sahabat sontak langsung mereka penasaran, Allah punya keluarga. Tapi bukan maksudnya keluarga anak bapak Roh Kudus, itu beda urusan, itu punya yang lain itu. Tapi keluarga di sini majazi, ya, bukan secara hakikat. Ya, Allah itu punya keluarga. Dan saya yakin semuanya sudah paham itu di sini. Jadi Allah punya keluarga dari golongan manusia. Sontak sahabat saat itu bertanya, siapa itu? Siapa yang sampai Allah anggap sebagai keluarga? Apa kata Nabi SAW? Hum ahlul Quran. Mereka lah ahli Quran, keluarga Al-Quran. Nah, terminologi ahlul Quran itu tidak akan bisa dinisbatkan kepada seseorang kalau orang tersebut belum menganggap Quran itu sebagai keluarganya. Nah, keluarga itu gimana sih? Keluarga itu kan ya kita dekat, tinggal bareng, ya kan? Kita saling tolong menolong, saling pengertian, begitu. Nah, ini keluarga Al-Quran. Kalau kita pengen masuk dalam kategori yang ini, ya maka kita jadikan Quran ini sehari-hari sama kita, diada terus sama kita, ya, bukan mushafnya yang ada terus sama kita, tapi bacaannya yang kita baca terus setiap hari, ya. Kita jadikan Quran itu selalu dekat dengan kita. Itu namanya keluarga Al-Quran. Nah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ini, Allah sampaikan mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang yang Allah khususkan. Jadi luar biasa fadilahnya. Kalau kita jadi keluarganya, misalnya keluarga gubernur aja misalnya, kita udah kayak merasa hebat kali kita nih, keluarga gubernur. Keluarga menteri hebat kali kita ini. Atau keluarga presiden, hebat kali kita ini, super power nih kita, banyak, powerful sekali kita. Nah, kita punya kemampuan yang luas. Kalau kita menjadi salah satu keluarga orang yang punya kuasa besar. Nah, ini kita keluarga sama Tuhan yang kuasanya nggak perlu dipertanyakan lagi, yang kuasanya di atas segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu meliputinya. Jadi ini fadilah yang luar biasa besar kalau kita mau buka mata dan buka hati kita. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita masuk jadi ahlul Quran? Nah, kalau mau, mulai dari sekarang, mulai detik ini, jangan sampai ada satu hari yang lidah kita itu tidak basah dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu benar-benar dekat, sedekat-dekatnya dengan kita, sehingga Allah nantinya menganggap kita sebagai ahlul Quran. Kalau udah jadi ahlul Quran, ya di akhirat yang namanya udah ahlul Quran, Allah langsung panggil keluarganya duluan, ya. Ini fadilahnya luar biasa besar. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang ahlul Quran. Makanya doanya itu, bagaimana doanya? Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Diambil dari hadis ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Yaitu orang-orang yang merupakan keluargamu dan orang-orang yang Allah khususkan. Ini yang pertama, yang paling mulia.
Yang kedua ada namanya sahibul Quran. Nah, tadi secara bahasa artinya sahabat. Jadi sahabat Al-Quran. Hadis Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa, atau dalam lafaz lainnya, dalam riwayat lainnya, iqra wartaq warattil kama kunta turattila fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Nah, hadis inilah yang kemudian seringkali dimaknai khusus untuk para penghafal Al-Quran. Jadi sahibul Quran di sini itu dimaknai secara lebih eksplisit kepada para huffazul Quran. Di orang yang udah jadi sahabat Al-Quran, itu adalah orang-orang yang huffazul Quran, yang mereka selalu menjaga Al-Quran. Kita lihat. Jadi dikatakan kepada sahibul Quran, yuqalu li sahibil Quran. Ini kondisinya lagi di akhirat, lagi di surga nih. Jadi dikatakan kepada para sahibul Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Maka sungguhnya tempatmu nanti di akhirat ada pada ayat terakhir yang kamu baca. Ini kalau kita mau bedah total, maka di sini perintah pertama adalah baca. Dan kondisinya saat itu ya lagi di akhirat, yang kita nggak tahu apakah ada mushaf atau enggak di sana. Yang kalau kita bicara secara umum ya, mushaf itu kan buatan manusia. Mushaf itu buatan manusia, Quran yang ciptaan Allah. Nah, apakah dia ada nanti pas lagi kita di akhirat? Allah Ta'ala alam. Tapi yang pasti ketika Allah perintahkan untuk baca di akhirat nanti, nah, maka kita baca dengan hafalan yang telah kita hafal. Apa kata Allah? Wartaq, dan naiklah. Jadi kita baca satu ayat, naik pula satu derajat kaki kita, Masya Allah. Nah, tapi bacaannya juga ada syaratnya. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Ini warattil, dan bacalah dengan tartil. Ya, bacalah dengan tartil. Di bacaan Al-Quran yang sesuai dengan tajwid, yang makharijul hurufnya tepat, itu namanya tartil. Ya, jadi bacanya dengan benar, bukan baca seenak kita. Nah, itulah makanya tadi pentingnya kita membenarkan bacaan kita. Pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid dan mempraktekkannya. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat, ketika Allah perintahkan kita baca Quran, kita bisa mempertanggungjawabkan bacaan kita. Ya Allah, yang benar, saya ini benar belajar dulu. Saya ini benar bacaannya sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Itu yang kita harapkan. Baik. Nah, jadi mau nggak jadi sahibul Quran? Kalau pengen jadi sahibul Quran, perbaiki bacaan Quran kita dan mulai sedikit-sedikit kita coba tambah hafalan Al-Quran kita. Sedikit-sedikit kita tambah hafalan kita. Dengan niat apa? Dengan niat masuk dalam kategori yang sahibul Quran. Nah, ini. Baik, kemudian al-mahiru bil Quran. Nah, ini. Dalam hadis Nabi SAW sampaikan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahir artinya orang yang aqil fatin, orang yang cerdas, akalnya salim, kemudian fatin, penalarannya bersih. Itu namanya mahir. Al-mahiru bil Quran. Bahkan di dalam syarah yang lain dikatakan mahir ini juga termasuk hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia diletakkan bersama as-safaratil kiramil bararah. Jadi para malaikat yang mulia. Ini as-safaratil kiramil bararah. Jadi derajat mereka itu saking tingginya sampai bisa menyamai para malaikat yang memang tidak pernah melakukan sedikit pun kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah. Kalau manusia kita bisa salah, kita bisa buat maksiat,
Tapi malaikat nggak bisa buat maksiat. Dan orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia mahir dalam membacanya, dia mahir dalam menghafalnya, maka Allah letakkan dia bersama para malaikat yang mulia. Selanjutnya, walladzi yaqra'uhu aw walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatada'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ini menarik sekali hadis. Kalau diperhatikan, walladzi yaqra'uhu, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatada'ta' atau wa yuta'ti'. Ada dua, wa yuta'ti atau wa yatada'ta. Itu bisa dua. Artinya apa? Artinya yang tergesa-gesa, terbata-bata. Jadi ya ta'ta itu artinya terbata-bata. Kita nyebut kalimat ya ta'ta aja terbata-bata. Ta'ta. Ya ta'ta gitu. Nah, itu unik ke bahasa Arab itu. Jadi lafaz dia sama maknanya itu selaras. Lafaznya dengan maknanya itu selaras. Jadi orang yang baca Quran dan dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia kesulitan. Syaqqun itu kesulitan. Dia punya kesulitan yang sulit dalam membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Lahu ajra, baginya 2 pahala. Menarik. Jadi pahalanya 2. Oh, berarti lebih banyak yang susah baca Quran gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi apa maksudnya lahu ajran? Jadi ajar pertama itu adalah ajar atau pahala kita membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis lainnya yang seringkali kita dengar, ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wal hasatu bi asyri amsalihha, ya kan? 1 huruf itu dibaca mendapatkan 10 kebaikan. Itu dapat pahala pertamanya. Jadi lahu ajran, ajar pertamanya adalah pahala kita membaca Al-Quran. Ajar keduanya adalah pahala belajar membaca Al-Quran. Jadi pahala usaha kita, ijtihad kita, juhud kita dalam mempelajari Al-Quran. Nah, kalau kita bacanya cuman ya tak doang nih, tapi nggak ada juhudnya, nggak masuk dalam kategori ini. Ya. Jadi kita baca nabrak aja, nggak mikirin dan nggak mau belajar, ya nggak masuk juga dalam kategori yang ini. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita pilih nih, kita mau masuk yang mahiru bil Quran atau yang ini, yang ya ta'ta. Keduanya ada fadilahnya, keduanya dapat pahalanya. Tentunya fadilahnya, derajatnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik, kemudian ini kita masuk dalam materi atau ayat yang akan kita sama-sama bacakan bersama. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi salah satu favorit ya saya pribadi, dan juga ini diajarkan ya di pesantren kami dulu oleh kiai, dan selalu ditekankan betul bahwa ini adalah ayatnya kita, yaitu ayatul qurra, atau dalam riwayat lain dikatakan ayatul qarra, qarra atau qurra. Di qurra itu jamak dari qari, atau bentuk plural dari qari. Qari artinya orang yang membaca Al-Quran. Qurra itu jamaknya, artinya para orang yang membaca Al-Quran. Makanya di Nahdlatul Ulama itu ada lembaga sendiri namanya Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Itu lembaga di bawah NU yang isinya para penghafal Al-Quran. Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Mereka ada JKH namanya. Mereka punya MTQ-nya sendiri itu. Dan dari situ banyak para orang-orang yang bagus-bagus hafalan Al-Quran. Mungkin kalau ada yang belum tahu bisa cek. Artinya kita itu banyak sekali orang-orang yang bacaan Qurannya bagus di Indonesia, yang hafal-hafal Qurannya bagus di Indonesia. Jadi qurra itu yang pertama. Yang kedua bisa juga disebut qarra. Qarra itu sighah mubalaghah. Dia artinya qari, tapi bahasa Indonesia kayak hiperbola gitu. Jadi qari dia
bisa baca Quran tapi expert. Makanya disebutkan qurra itu selain namanya qurra juga disebut mukri. Nah, mukri atau qurra, orang yang muhibbun lil qiraah, orang yang yuhsinut tajwid, orang yang dia bacaannya bagus, hafalannya bagus, dan dia senang sekali baca Quran, itu disebutnya qurra. Nah, qurra. Jadi bisa qurra, bisa qurra. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya ayat ini ayat apa sih? Di dalam tafsir Tabari, Ibnu Katsir selalu dimasukkan satu riwayat ya, dari Mutarrif bin Abdullah. Itu tabi'in, kibarut tabi'in, salah satu generasi tabi'in yang awal-awal. Beliau setiap kali membaca ayat ini, ya surat Fatir ayat 29, itu selalu bilang bahwa ini adalah ayatnya para penghafal Al-Quran, ayatnya para Al-Qurra. Mengapa demikian? Kalau kita baca, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi isinya itu tentang tijaratan lan tabur, tijarah kita, perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tijarah? Jual beli. Jadi jual beli kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyat sekali ini. Kalau kita di dunia jual belinya sama orang, kita di dunia jual beli apa misalnya sekarang ya di internet dan semacamnya sama orang, ini jual belinya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, tijarah, perniagaan yang tidak akan ada habisnya. Gimana caranya kita bisa masuk dalam kategori tijaratan lan tabur tadi? Yang pertama, yatluna kitaballah. Tadi ayatnya, innal ladzina yatluna kitaballah fala yatluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah. Ya, tempo hari seingat saya sudah sampaikan bahwa yatlun itu maknanya bukan hanya membaca, tapi juga ya'maluna bihi haqqa amalihi. Nah, Ibnu Abbas seringkali setiap kali menafsirkan ayat yang ada yatluna kitaballah, beliau selalu bilang bahwa membaca saja tidak cukup, tapi harus mengamalkan isi daripada bacaannya. Jadi yatluna kitaballah, tentunya udah selesai itu urusan tahsin tajwid, itu udah selesai. Jadi ketika masuk dalam kategori yatluna kitaballah, tahsinnya udah oke, kemudian dia juga sudah belajar isi Al-Quran, dia juga sudah berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi karakteristik pertama yang harus kita miliki adalah senantiasa membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, ya. Mendirikan salat, aqamus salah. Salatnya bukan hanya salat fardu, tapi juga salat-salat sunnah. Jadi ditambahkan salat fardu dan salat-salat sunnah. Nah, yang di bulan Ramadan ini dulunya jarang salat sunnah, nah, pas masuk bulan Ramadan kita tambahkan dengan salat-salat sunnah qabliyah ba'diyah, ditambah lagi dengan salat sunnah tarawih malam-malam, ditambah lagi dengan salat sunnah qiyamul lail. Nah, banyak pilihan salat sunnah, tambah lagi salat duha. Nah, Masya Allah, banyak pilihan salat sunnah supaya kita masuk dalam kategori yang wa aqamus salat. Jadi nggak eksplisit dijelasin aqamus salahnya salat fardu, salat sunnah, enggak, salah aja. Karena emang yang harus dilakukan bukan salat fardu aja, tapi juga salat sunnah lainnya. Aqamus salat, itu yang kedua. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kalau di Quran, kalau kita lihat ada aqamus salat, gandengannya biasanya dan kemungkinan besarnya pastinya itu wa atuz zakah atau wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi udah pasangan itu, kalau kita sholat ya maka harus diikuti dengan kita
suka sedekah dengan kita melaksanakan zakat. Ya, jadi infak di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan infak itu bukannya infak yang sunnah. Nah, kalau kita ini di Indonesia seringkali kita mengkerdilkan makna. Jadi infak itu seakan-akan cuman yang sunnah aja. Ayo infak. Nah, di kotak amal tulisannya infak, sedekah gitu ya. Padahal infak dan sedekah ini juga masuk di dalam zakat yang wajib. Ya, nanti di akhir bulan Ramadan ini kita ada. Di bulan Ramadan ini kita ada zakat yang wajib ya, zakatul fitr. Nah, jangan sampai kelewatan. Nah, itu harus kita tunaikan. Nah, juga ditambahkan dengan infak sedekah yang sunnah, yang bisa kita beri secara langsung. Ya. Syaratnya apa? Sirran wa alaniyah. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi, sirran wa alaniyah. Jadi bisa secara sir atau secara alaniyah. Sir artinya nggak ketahuan, diam-diam. Ya, ada orang dia sholat, yang masyhur itu yang sering kali kita bahas. Orang kalau sholat baca Fatihah, baca basmalahnya ada yang sir, ada yang enggak, gitu kan. Kalau di sini kebanyakan sir, ya. Nah, bisa sir, bisa nggak baca dia. Kalau dia nggak baca berarti Maliki. Kalau dia sir berarti Hambali. Kalau dia baca secara jahar berarti Syafi'i. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Ya, yang nggak benar kalau nggak baca Fatihah, dia nggak benar itu salatnya. Nah, jadi sir itu artinya nggak ketahuan. Meskipun definisi sir kalau dalam bacaan salat tadi, sir itu sebenarnya kita baca, jadi kita tetap lafalin. Dan yang dengar kita itu cuma telinga kita aja. Makanya dalam riwayat lain dikatakan Nabi itu kalau sholat tuh mulutnya gerak, ya? Nah, karena dia sebetulnya baca, cuma pelan banget. Nah, ini ada orang imam dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, ini orang dia mau Bismillahnya mau sir apa mau jahar nih? Soalnya dia pakai mic. Dia kalau sir, biar kata dia pelan kedengeran juga keluar gitu kan. Nah, jadi antara sir atau jahar gitu ya. Ya dua-duanya boleh juga sebenarnya, cuma jadinya nggak jelas. Tapi boleh juga, sah juga sholatnya. Nah, itu namanya sir gitu ya. Atau kalau bismillah oke lah. Ada orang dia tahiyat, imamnya depan dia sholat belakang imam, dia baca tahiyatnya kenceng banget. At-tahiyatu barakatus shalah. Assalamualaikum. Imamnya jadi nungguin dia tuh. Dia belum kelar nih, nungguin dulu dah. Itu kan. Nah, ini jadi keliru nih. Ya bacanya sir ente doang yang denger, jangan imam ikut denger gitu kan. Nah, ini perlu kita koreksi gitu ya. Nah, jadi sir. Jadi sir ini bisa secara diam-diam. Ya, kita diam-diam kita sedekah. Hanya kita dan Allah yang tahu. Atau alaniyah, secara terang-terangan. Ya, contohnya apa? Insya Allah nanti kita langsung praktik tanggal 29. Ya betul ya Om Erwin, 29 sedekah secara alaniyah. Ya, apa namanya itu? Fundraising. Jadi insya Allah kita sama-sama hadir ya di One Space. Kita dengar kajian Ustaz Bendri nanti, sekaligus mengamalkan anfaqu mimma razaqnahum secara alaniyah. Nah, secara terang-terangan boleh dalam Islam, ya memang boleh, jadi nggak ada masalah itu. Nah itu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ini masuk juga dalam karakteristik yang perlu kita lakukan. Jadi mengharapkan tijarah lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak akan ada habisnya. Pengharapan. Jadi kita harus berharap sama Allah ketika kita melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah. Kita harus ada rasa harapan kepada Allah supaya Allah berikan pahala buat kita. Masuk dalam ayat ini. Jadi berharap sama Allah boleh apa nggak boleh? Harus malah. Apalagi bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban. Apa ihtisab itu? Ya mengharapkan hisab, dihisab Allah, mengharapkan ganjaran Allah. Jadi bukan hanya menghadirkan iman kita, yakin kita yang total, tapi pengharapan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang kalau kita banyak mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak minta, semakin senang Allah, semakin banyak Allah kasih ganjaran buat kita. Nah, jadi hadirkan rasa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita agar kita mendapatkan tijarah lan tabur tadi. Jadi nggak apa-apa kita sedekah nih, Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah Engkau berikan kemudahan, keberkahan bagi keluarga saya. Boleh. Dan harus itu. Imanan wa ihtisaban tadi. Baik. Nah, apa ganjarannya? Liwaffiyahum ujurahum. Ini yang pertama, agar Allah sempurnakan pahalanya. Jadi sudah tilawah dia sudah salat, salatnya yang benar juga sesuai dengan syariat yang ada, ditambahin salat sunnah juga. Dia sudah sedekah, dia sudah zakat, maka Allah tidak akan pernah mengambil hak manusia. Pasti Allah sempurnakan pahalanya. Tapi tadi syaratnya ya ibadahnya harus sesuai dengan syariat. Nah, ini salatnya suka-suka dia, acak-acakan aja, nggak pakai tata cara yang benar. Ya, bagaimana Allah bisa sempurnakan pahalanya? Nah, ini dia baca Qur'annya acak-acakan, suka-suka dia. Bagaimana Allah sempurnakan pahalanya? Jadi kalau pengen disempurnakan pahalanya, ya lakukan ibadahnya secara maksimal. Ada usaha kita, meskipun belum maksimal nih, tapi ada usaha kita untuk sampai pada tingkatan ibadah yang maksimal sebagaimana syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru wa yaziduhum min fadlih, dan Allah tambahkan dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan lainnya. Ya, fadilah-fadilah baca Al-Qur'an. Ya, pahala setiap hurufnya, fadilah bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar dan semacamnya, Allah tambahkan semuanya itu bagi orang-orang yang tadi telah melaksanakan keempat perintah tadi. Nah, ini namanya ayatul Qurra atau ayat Qari, ayatnya para penghafal Al-Quran. Baik. Nah, selanjutnya ini sama-sama nih supaya kegiatan sehari bersama Quran kita ini ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Nah, jadi alangkah baiknya kita pelajari bersama dua ayat ini. Ini mudah. Ya, cuma dua ayat. Ya, kalau di mushaf cuma 2 baris pendek. Dicoba yuk sama-sama kita baca bersama. Ini talaqi secara jama'i. Jadi kalau disampaikan tadi sama Ustaz Ridwan, talaqi dan tahsin. Ya, talaqi itu kita langsung jumpa dengan ustadznya 1-2 berdua. Nah, itu namanya talaqi. Ya, talaqqa. Ya. Nah, kalau tahsin itu artinya membenarkan, hasana yuhassinu tahsinan, fa huwa muhassinun wa dzaka muhassanun. Hassin la tuhassin, muhassanun muhassanun. Nah, itu tahsin artinya memperbaiki. Ya, jadi talaqi kalau pengen bacaan benar, ya talaqi sama ustaz langsung dan tahsin sama ustaznya langsung. Nah, ini kita coba secara jama'i saja, secara jama'i, ya secara bareng-bareng. Saya coba baca dulu. Jadi teman-teman jamaah semua nanti bisa dilihat di mushafnya langsung sendiri, atau bisa langsung di sini kalau nggak kelihatan lihat langsung dari mushafnya. Dibuka surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh kita nanti. Pas pulang kita bisa baca, kita ingat ayat ini terus, kita baca pas sholat, kita ingat maknanya dan kita amalkan sehari-hari. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Berhenti aja di sini dulu. Ulang sedikit. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
razaqnahum. Dikit aja dulu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mau dilanjutkan langsung secara maknawi bisa, secara lafzi boleh, tapi bagusnya diulang sedikit. Sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Baik. Sekarang saya baca sedikit, kemudian diulangi ya. Kita jamaah bareng-bareng belajar. Niatin kita belajar bareng, meskipun bukan tahsin yang benar banget, tapi kita belajar bareng-bareng, kita niatin. Kita dari ta'awuz dulu nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ayo. Kita langsung aja. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum innahu ghafurun syakur. Udah low baterainya nih. Masya Allah. Ini bagus nih kalau di video ini akhirnya putar gitu ya, sambil nih kan kita ngaji bareng-bareng kan. Gimana? Udah mulai segar lagi ketika baca Quran ya. Harus menambahkan ghirah kita dalam semangat Quran. Baik. Nah, jadi kita baca lagi. Ini perhatikan ya, kalau ada gunnah ditahan sedikit. Ya, gunnah nun atau mim yang bertasydid itu namanya gunnah. Ya, nun atau mim yang bertasydid namanya gunnah. Maka perlu kita tahan sama-sama. Dan gunnah itu makhrajnya di khaysum. Dia emang masuk agak ke hidung, rasanya itu. Innal ladzina yatluna kitaballah. Perhatikan ini tadi ya, taknya ini sukun mati, dia ada sifat hamas, dikeluarin sedikit. Yatluna yatluna, tapi jangan yats. Nah, itu over ya, sedikit aja ya.
kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu. Ikhfa ditahan, wa anfaqu mimma, mimnya ditahan lagi, gunnah lagi, razaqnahu sirrau. Sirrau tanwin ketemu waw, apa hukumnya? Idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Ini karena saya copy paste saja dari internet nih, makanya dia kagak ada ininya apa. Kalau di mushaf sekarang itu kan udah dipermudah. Biasanya udah ditambahin tasydid di sini gitu. Jadi udah orang udah tahu gitu. Aslinya nggak ada. Sirran wa alaniyah. Baik, kita coba sekali lagi ya. Saya baca kemudian diulangi. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ayo. Baik. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Ayo. Sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, yarjuna, ra-nya tebal. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tebal ra-nya. Baik. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng. Saya baca, antum semua baca juga, ya. 1, 2, 3. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Oke, volunteer, siapa yang mau baca? Langsung. Ada? Nanti ada door prize ini. Ada nggak ya door prize? Ada yang mau? Cakep deh. Ya Om, Ano. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran
وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi satu aja nih. Jadi yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi tijaratan di sini ada tanwin, ya, fathatain, jumpa dengan lam, ya. Ini jatuhnya hukumnya apa ini? Idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah, ya, idgham masuk tapi tidak dengan gunnah, jadi nggak boleh ditahan. Yarjuna tijaratan lan tabur, langsung dia. Jangan yarjuna tijaratan lan, tapi yarjuna tijaratan lan tabur. Barakallahu fikum. Baik, satu lagi mungkin dari akhwat, mungkin ada perwakilan atau apa dari ikhwan lagi, kalau ada yang mau coba. Ini sontak semua langsung berzikir khusyuk. Masya Allah. Iya. Ada yang mau coba lagi? Ada? Oh, Ustaz Syawal nih, Ustaz Syawal, Mas. Bapak Ibu yang belum beregistrasi untuk nanti bisa tilawah, kami mohon untuk menulis nama di registrasi untuk tilawah nanti. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Baik, jazakallah khair. Ustaz Syawal nih, luar biasa. Barakallahu fikum. Satu aja nih, mungkin tadi jadi di wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini ada mim sukun di sini. Mim sukun jumpa dengan sin. Apa ini hukumnya? Masuk dalam bab hukum mim sukun. Ada bab hukum nun sukun, ada bab hukum mim. Iya, apa namanya? Izhar syafawi, Pak Bari. Iya, izhar syafawi. Jadi izhar syafawi. Jadi dia tidak boleh didengungkan. Jadi izhar jelas, syafawi bibir, ya, syafah. Ya, syafah karena huruf mim yang ada di bibir. Baik. Jadi seperti itu ya. Kalau akhwat ada yang mau coba, mungkin satu. Tidak ada? Tidak. Tidak ada? Tayyib. Tayyib. Ada Ustazah Sarah mungkin? Bukan aku ya yang itu. Repot nanti kita. Nah, ini biar kartu aja. Atau anak-anak biasanya bagus nih anak-anak. Anak-anak sedang main bola. Tayyib. Oke, kalau enggak ada, kita coba baca sekali lagi ya. Bareng-bareng aja, langsung jama'i. Bareng-bareng kita baca langsung dari ayatnya saja. 1, 2, 3. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله. Baik, alhamdulillah. Ini ayat Qurra, mudah-mudahan kita bisa sama-sama hafal ya. 2 ayat ringkas. Kalau mau dilanjutkan pembahasannya, itu halaman setelahnya sebelah kiri, wallazi auhayna tsumma awrasna seterusnya. Itu bagus juga sebetulnya. Jadi nanti ada kategorisasi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dia masuk dalam kategori yang zalim, atau dia masuk ke dalam yang pertengahan, atau yang berlomba-lomba dalam kebaikan, zalimul li nafsih, muqtasid, atau sabiqun bil khairat. Ya, mungkin insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan lainnya. Tapi kalau ingin coba dibaca, baca buka halaman setelahnya, baca artinya bagus sekali. Masih berkaitan dengan ayat Qurra ini. Tayyib. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua dan juga menjadi pelajaran yang senantiasa kita amalkan, kita tingkatkan, wabil khusus dengan berkumpulnya fadilah-fadilah, ya, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, keutamaan bulan Ramadan, ya, keutamaan Al-Quran gitu ya, dan keutamaan bergabung dalam majlis, ya, keutamaan berjamaah, banyak keutamaan yang kita dapati di bulan ini. Mudah-mudahan memberikan semangat dan motivasi, ya, dorongan untuk kita agar bisa senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.